Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta channel menelusuri jejak sejarah. Kita semua tahu bahwa peradaban India dan Cina ikut mempengaruhi peradaban Nusantara sejak awal abad Masehi. Hal ini terjadi karena pusat-pusat peradaban dunia seperti India, Cina, dan lainnya saling mengikat hubungan satu sama lain, terutama dalam hal perdagangan. Awalnya, kegiatan perdagangan terjalin hanya lewat darat. Namun sejak awal abad Masehi, jalur perdagangan lewat laut juga melewati perairan Asia Tenggara. Akibatnya, sepanjang jalur yang dilewati oleh para pedagang asing, khususnya dari India dan Cina, juga berkembang aktivitas lainnya seperti bidang keagamaan, politik, dan arsitektur yang dipengaruhi oleh budaya India dan Cina. Terkait dengan itu, saya mencoba menelusuri sebuah bangunan kuno di desa Ladong, Aceh Besar, yang sering dikenal dengan Benteng Indrapatra yang diduga kuat bukti keberadaan Kerajaan Lamuri. Benteng Indrapatra dan Kerajaan Lamuri dalam masyarakat Aceh diyakini pengaruh peradaban yang bercorak Hindu. Benarkah demikian? Saya akan menelusuri bangunan Benteng Indrapatra dan Kerajaan Lamuri dari sudut antropologi, religi, historis, bahasa, dan arkeologi. Mari kita simak bersama. Masyarakat Aceh yang mendiami kawasan pesisir paling ujung barat Pulau Sumatera termasuk ke dalam kelompok bangsa Detro Melayu atau sering disebut Melayu Muda. Nenek moyang masyarakat Aceh berasal dari beberapa etnis yang ada di Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Etnis tersebut seperti Champa dan Mon Khmer. Hal ini bisa diketahui salah satunya dari bahasa Aceh yang masih memiliki hubungan erat dengan bahasa Champa dan bahasa Mon Khmer. Masyarakat etnis Champa dikenal sebagai pelaut. Mereka mampu berlayar menyeberangi laut hingga ke Sumatera termasuk Aceh. Banyak di antara mereka yang menetap di Sumatera sejak abad ke-4 dan ke-5. Etnis Champa sekitar abad tersebut umumnya beragama Hindu Shiva dan sebagian lagi beragama Buddha. Sementara pada abad yang sama, etnis Mon Khmer juga banyak bermigrasi ke Aceh, khususnya sekitar kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Mereka adalah penganut agama Buddha Theravada. Sejak mereka menetap di Aceh, kedua suku ini saling hidup berdampingan dengan baik. Perkembangan di abad-abad selanjutnya, orang India, Arab, dan Persia juga mulai menetap di Aceh seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pun mulai berkembang di Sumatera, khususnya Aceh. Geliat perdagangan rempah di Sumatera semakin terasa pada tahun 600-an atau abad ke-7 Masehi. Muncullah pusat perdagangan di beberapa tempat di Sumatera, salah satunya di sekitar Sungai Musi. Daerah ini sedikit demi sedikit terus berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar di Asia Tenggara yang diperkirakan muncul pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi, yaitu Sriwijaya. Seorang biksu dari Cina bernama Ising sempat singgah selama 6 bulan di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Dia banyak menceritakan tentang Sriwijaya yang cukup berperan sebagai pusat pengembangan agama Buddha terpenting di kawasan Asia Tenggara. Orang-orang dari Cina atau daerah lainnya di Asia Tenggara, apabila ingin mempelajari agama Buddha ke India, harus belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1 hingga 3 tahun.
Ising juga menyebutkan dalam catatannya bahwa masyarakat Sriwijaya umumnya beragama Buddha, selebihnya menganut agama Hindu dan animisme yang merupakan penduduk pedalaman. Catatan Ising juga memberi informasi bahwa wilayah Sriwijaya saat itu diperkirakan sepanjang pantai timur dan pantai barat Sumatera ke selatan, seperti Riau, Jambi, Bangka, Palembang, Lampung, Jawa, Semenanjung, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Belakangan, Lamuri juga menjadi bagian dari Sriwijaya. Mengenai wilayah kekuasaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga ke-11, juga dikuatkan oleh beberapa prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit, Karang Berahi, Talang Tuo, Telaga Batu, Palas Pasemah, Nalanda, Ligor, dan Tanjora. Pada masa ini, Sriwijaya diperkirakan telah memiliki sedikitnya 14 kota dagang penting di Asia Tenggara, termasuk Lamuri. Raja Sriwijaya yang berhasil membawa kerajaan ini pada masa kejayaannya adalah Bala Putra Dewa. Nama Lamuri mulai populer terutama di kalangan para pedagang Arab, Persia, dan India sejak abad ke-9 Masehi. Istilah lain yang mereka sebut untuk Lamuri yang terletak di daerah Krung Raya Aceh Besar adalah Ramni atau Rami. Mata perdagangan yang menjadi primadona kerajaan Lamuri adalah kayu cendana. Dalam perkembangannya, Lamuri kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya tahun 934 Masehi pada masa Raja Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, agama Buddha berkembang cukup pesat ke seluruh wilayah Sriwijaya, termasuk Lamuri. Diperkirakan kerajaan Lamuri mencapai kejayaan pasca penaklukan oleh Sriwijaya, dan benteng Indrapatra dibangun pada masa ini. Berkembangnya perdagangan Sriwijaya di abad ke-10, termasuk di Lamuri, membuat kerajaan Chola yang sudah menguasai perdagangan di Asia Selatan pada abad ke-10 juga ingin menguasai perdagangan di sekitar Selat Malaka. Akhirnya terjadilah perang besar antara kerajaan Chola dengan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Tanjora, serangan terjadi hingga 2 kali, yaitu tahun 1017 dan tahun 1025 Masehi. Banyak daerah-daerah Sriwijaya berhasil dikuasai oleh kerajaan Chola, termasuk Lamuri. Setelah penangkapan Raja Sriwijaya bernama Sanggrama Wijaya Tunggawarman, pasukan Chola kembali ke India. Menurut saya, pasca penyerangan pertama atau kedua, ada kemungkinan pasukan Chola berhasil menguasai istana atau wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, termasuk istana Lamuri atau paling kurang wilayah-wilayah kerajaan Lamuri, namun tidak tergolong lama. Nama Lamuri tidak hanya dikenal di kalangan pedagang Arab, Persia, dan India pada abad ke-10, tapi juga para pedagang Cina sangat mengenal kerajaan Lamuri. Mereka sering menyebutkan untuk Lamuri adalah Lan Wuli atau sering juga dengan Lan Li, seperti yang disebut dalam catatan Zhao Rugua yang dia tulis tahun 1225. Dalam catatan Zhao Rugua disebutkan bahwa telah terjadi sejak lama Lan Wuli mengirim upeti kepada San Fo Se atau Sriwijaya. Berdasarkan catatan Zhao Rugua, menurut saya, kerajaan Chola tidak menanamkan kekuasaannya secara permanen di wilayah Sriwijaya yang mereka taklukkan. Dan Lamuri hingga abad ke-13 masih dalam kekuasaan Sriwijaya. Sementara catatan yang lebih muda lagi yaitu Negara Kertagama menyebutkan bahwa Lamuri bagian dari wilayah Majapahit pada abad ke-14. Sedangkan penulis Portugis Tom Price yang datang pada abad ke-16 ke Aceh menyebutkan
Lamuri bagian dari wilayah Aceh. Salah satu bukti keberadaan kerajaan Lamuri adalah benteng Indrapatra. Istilah Indra dalam bahasa Sangsekerta dan agama Hindu identik dengan dewa cuaca, atau dewa hujan, atau dewa perang, atau dewa bijaksana, dan pemimpin para dewa. Sedangkan istilah patra berarti tantangan atau daun. Istilah Indra dan Patra tidak hanya dimiliki oleh agama Hindu dan bahasa Sangsekerta. Agama Buddha dan bahasa Pali juga memiliki istilah yang serupa dengan makna yang hampir sama. Walau kepercayaan pada dewa bukanlah bagian dari agama Buddha. Pada masa awal agama Buddha, istilah Indra sesuai dengan bahasa Pali berarti penguasa di atas penguasa. Sedangkan Patra dalam agama Buddha identik dengan orang yang patut diberikan bantuan. Jadi, istilah Indra dan Patra bukan hanya dimiliki oleh agama Hindu dengan bahasa Sangsekerta, tapi juga agama Buddha dengan bahasa Pali. Untuk mengetahui kerajaan Lamuri dan benteng Indrapatra bercorak Hindu ataupun Buddha, maka perlu juga ada tinjauan dari sudut arkeologi, yaitu mengkaji benda-benda peninggalan yang ada di komplek benteng Indrapatra itu sendiri. Menurut Lukman Hadi Subroto yang menulis di kompas.com tentang perbedaan candi Hindu dan Buddha, ada beberapa perbedaan mendasar antara bangunan bercorak Hindu dan bangunan bercorak Buddha di Indonesia. Perbedaan ini terletak antara lain pada 1. Struktur bangunan. Umumnya, bangunan bercorak Hindu, khususnya candi, memiliki struktur bangunan yang sederhana, berbentuk ramping, dan menjulang tinggi. Sedangkan candi Buddha terkesan lebih megah, lebih mewah, lebih kolosal, dan melebar ke samping, dan tidak terlalu tinggi. Dari perbedaan ciri struktur bangunan di atas, menurut saya, bangunan di komplek benteng Indrapatra terkesan megah, mewah, melebar ke samping, dan tidak tinggi. Bangunan utamanya kemungkinan saat awal dibangun untuk tempat ibadah. Hal ini dapat dibuktikan dengan luasnya bagian kaki bangunan yang bisa menampung banyak sekali masyarakat. Bukti lain, terdapat 2 buah sumur yang berfungsi sebagai tempat penyucian atau pengambilan air. Di samping bangunan utama juga terdapat 3 bangunan lain yang kemungkinan berfungsi sebagai benteng pertahanan, istana, dan 1 lagi bangunan di sisi kiri belum diketahui fungsinya. 2. Tata letak. Bangunan bercorak Hindu, letak candi atau bangunan utamanya di belakang dan berada di dataran yang tinggi. Pintu utamanya menghadap ke barat. Sedangkan bangunan bercorak Buddha, bangunan utamanya berada di tengah dan dikelilingi oleh candi atau bangunan yang lebih kecil lainnya. Pintu utamanya menghadap ke timur. Menurut pengamatan saya, bangunan utama yang terletak di tengah komplek benteng Indrapatra dikelilingi oleh 3 bangunan yang lebih kecil lainnya. 1 berada di sisi kiri dan kanan bangunan utama, dan 1 lagi berada di belakang. Bangunan yang terakhir saya sebut, bila saya perhatikan struktur fondasi dan sisa dindingnya, mirip sebuah rumah yang berukuran cukup besar menurut masa itu, bahkan menurut masa sekarang. Mungkin ini adalah istana kerajaan Lamuri, sedangkan pintu bangunan utamanya yang saya lihat cenderung mengarah ke timur. 3. Relief. Bangunan bercorak Hindu, pada dindingnya banyak terdapat relief ukiran yang mengisahkan kisah-kisah seperti Mahabharata, Ramayana, atau lainnya.
Sedangkan pada bangunan bercorak Buddha, banyak terdapat ukiran yang mengisahkan kehidupan Sang Buddha. Menurut pengamatan saya, relief ukiran, baik yang bercorak Hindu ataupun Buddha, tidak terdapat pada bangunan komplek Benteng Indrapatra. Mungkin penyebabnya karena dinding bangunan tersusun dari batu sungai yang disemen. Uniknya, semen yang digunakan bukan hanya dari pasir, tapi juga terdiri dari terumbu karang yang sudah dihaluskan. Kemungkinan masih ada bahan lain yang digunakan sebagai perekat. Material bangunan seperti ini tidak cocok untuk diukir karena bisa merusak struktur dinding. Kondisi ini tentu berbeda dengan candi Buddha lainnya seperti Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi yang material bangunannya berasal dari batu bata yang tersusun rapi, atau Candi Borobudur yang tersusun dari batu sedimen. 4. Fungsi. Bangunan bercorak Hindu, khususnya candi, digunakan tidak hanya sebagai tempat penyembahan, tapi juga sebagai makam raja-raja. Sedangkan bangunan candi bercorak Buddha hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Menurut pendapat saya, bangunan utama di komplek Benteng Indrapatra awalnya difungsikan sebagai tempat ibadah. Di bangunan utama juga tidak terdapat makam raja-raja. Saat Kerajaan Chola berhasil mengalahkan Lamuri, kemungkinan komplek bangunan ini dikuasai oleh pasukan Kerajaan Chola dan fungsinya diubah menjadi benteng pertahanan. Ketika Portugis ingin menguasai daerah Aceh Besar sekitar tahun 1518, komplek Benteng Indrapatra saat itu mungkin sudah terbengkalai. Kemudian dikuasai oleh Portugis dan fungsinya juga sebagai benteng. Ini bisa dilihat dari adanya lubang-lubang pengintaian atau lubang meriam. Belakangan, Portugis berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Aceh dan komplek Benteng Indrapatra dikuasai oleh Aceh dan juga difungsikan sebagai benteng. Bukti-bukti lain untuk mengetahui Kerajaan Lamuri dipengaruhi oleh agama apa dapat diketahui dari batu-batu nisan kuno yang terdapat di Bukit Lamreh, Krung Raya, Aceh Besar. Batu-batu nisan yang terdapat di tempat ini bertuliskan huruf Arab yang kalau dimasehikan sekitar tahun 1200 hingga 1400 Masehi. Beberapa di antara batu nisan yang ada terdapat ukiran bunga teratai. Dalam agama Buddha, bunga teratai adalah bunga yang dianggap suci. Kajian dari beberapa sudut pandang yang berbeda akhirnya membawa saya pada beberapa kesimpulan, antara lain. 1. Kerajaan Lamuri yang berdiri sekitar tahun 800-an atau abad ke-9 adalah sebuah kerajaan pertama di Aceh Besar yang bercorak Buddha. Demikian juga dengan bangunan komplek Indrapatra sangat dominan dipengaruhi oleh arsitektur Buddha. Hal ini saya dasarkan atas asal-usul nenek moyang orang Aceh, khususnya Aceh Besar, berasal dari Champa dan Mon Khmer yang beragama Buddha. Bukti lain adalah catatan Pendeta Ising juga menjadi dasar saya mengatakan Kerajaan Lamuri awalnya bercorak Buddha. Struktur bangunan di komplek Indrapatra yang melebar ke samping juga menjadi hal yang membuat saya sangat yakin Kerajaan Lamuri bercorak Buddha. Walaupun Kerajaan Lamuri dan Benteng Indrapatra bercorak Buddha, pengaruh Hindu juga terdapat dalam masyarakat Lamuri di masa pra-Islam. Hal ini karena sebagian etnis Champa pra-Islam beragama Hindu Siwa, dan Lamuri pernah dikuasai beberapa tahun oleh Kerajaan Chola dan Majapahit yang bercorak Hindu. Namun, pengaruh Hindu di Kerajaan Lamuri tidaklah terlalu dominan bila dibanding pengaruh Buddha sebelum abad ke-13. 2. Ada sebuah informasi menyebutkan bahwa Kerajaan Lamuri didirikan sekitar tahun 600-an Masehi oleh para pelarian dari Kerajaan Harsha di India yang bercorak Hindu. Mereka lari ke Aceh Besar karena kalah perang dengan Kerajaan Gupta.
Seandainya informasi ini benar, tentu mereka sebagai penganut Hindu akan membuat bangunan yang tinggi seperti gaya arsitektur Hindu di India. Namun, dalam pengamatan saya, tidak saya lihat struktur bangunan yang menjulang tinggi di komplek Benteng Indrapatra. Hal ini membuat saya lebih meyakini kerajaan Lamuri dan bangunan di komplek Indrapatra bercorak Buddha. Apalagi pada puncak dinding bangunan utama terdapat relief yang agak mirip stupa. 3. Karena kawasan Aceh Besar pernah diserang oleh kerajaan atau bangsa lain, fungsi bangunan utama di komplek Benteng Indrapatra saya perkirakan awalnya adalah sebuah tempat ibadah umat Buddha. Kemudian berubah fungsi menjadi benteng. Kemungkinan dua kubah sumur dalam bangunan utama Benteng Indrapatra dibuat ketika Lamuri dikuasai kerajaan Chola pada abad ke-11. Puncak kubah kedua sumur tersebut tidak berbentuk stupa, tapi mirip dengan kubah candi-candi di kerajaan Chola, dan kondisi bangunan nampak lebih baru dan kokoh. 4. Kerajaan Lamuri yang awalnya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, sekitar abad ke-13 semakin kuat dipengaruhi oleh agama Islam. Walau sudah dipengaruhi oleh Islam, pengaruh Buddha yang sudah ada sebelumnya tidaklah hilang begitu saja. Ini bisa dilihat dari gambar bunga teratai yang ada di beberapa nisan kuno yang ada di Bukit Lamreh, Krung Raya Aceh Besar. Di abad ke-14 Masehi, ketika kerajaan Lamuri dikuasai kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu, pengaruh Islam di kerajaan Lamuri justru semakin menguat hingga kerajaan ini akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Aceh. Demikianlah sekilas informasi tentang kerajaan Lamuri dan Benteng Indrapatra yang ada di Aceh Besar. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kerajaan Lamuri adalah kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang datang dari luar atau dari dalam yang bisa memperlemah kemajuan yang sudah kita capai. Sebelum saya akhiri, silakan klik tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.